IHSG koreksi dulu, naiknya kemudian. Ya, untuk mengupas dialog kita untuk kali ini, kita sudah terhubung dengan Pak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Hari. Apa kabar? Iya, kabar baik. Gimana Pak Hari? Sehat selalu ya? Oke, thank you ya sudah diundang ke Kabar Bursa. Iya dong, ini karena kan memang kita yang lagi melihat kondisi tren dari IHSG sendiri sebenarnya kayaknya masih kurang sehat begitu ya di mengawali pekan kemarin. Kalau misalnya saya mau menunjukkan sedikit ini data terkait tren IHSG ke Pak Hari begitu. Kalau misalnya bisa terlihat di layar, ini tren fase panjangnya masih downtrend tampaknya ya. Kalau kita lihat sejak puncaknya pada September, Oktober tahun lalu ini kan. Nah, kalau misalnya kita melihat pada perdagangan kemarin juga sebenarnya IHSG seharian ini parkir di zona merah. Terus ditutup melemah juga di 6.598. Padahal kan sempat rally positif ya di 3 hari pekan kemarin. Bahkan sempat mulai rebound juga naik 5,83% di sepekan kemarin. Kira-kira analisisnya Pak Hari seperti apa nih? Gini, gampangnya kalau mau lihat, coba Siska tampilkan tadi gambar charts yang tadi itu. Lihat pada saat IHSG turun, yang merah itu kan dia turun tuh. Kalau candlestick warnanya merah tuh dia artinya turun. Terus kemudian kalau lagi hijau itu dia artinya dia naik ya. Nah, mulai dari bottom sampai ke puncaknya hijau diukur berapa panjang, terus kemudian ketika dia turun, turunnya berapa panjang. Nah, sekarang bandingkan. Ketika dia turun, turunnya lebih gede daripada ketika dia naik apa enggak? Kalau dia turunnya lebih panjang daripada ketika dia naik, nah itulah dia namanya downtrend. Karena ketika dia turunnya tambah banyak, terus kemudian naiknya dikit, terus kemudian dia lanjut turun lagi, lebih gede lagi daripada waktu dia rebound, terus kemudian dia rebound kecil, kemudian dia turunnya tambah panjang lagi. Nah, ya itu namanya downtrend. Terbentuklah yang namanya low yang lebih rendah dari sebelumnya atau lower low, lower low, lower low diikuti oleh lower high, lower high, lower high. Jadi high-nya itu puncak yang paling tinggi itu selalu lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Nah, itu yang namanya downtrend. Itu namanya bearish. Kalau misalnya menurut Pak Hari ini dalam jangka pendek seperti saat ini, kira-kira mungkin nggak sih IHSG akan berpotensi masuk ke fase konsolidasi begitu kalau melihat tren seperti ini? Ya, jadi gini, kalau mau minta supaya dia kembali uptrend gitu ya, kembali bullish, maka betul harus terjadi konsolidasi dulu. Nah, konsolidasi itu lagi-lagi kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah terjadi perubahan fundamental yang signifikan. Ini satu nih penting banget. Yang kedua adalah semua data ekonomi yang menunjukkan bahwa negatif, ya, data ekonomi makro yang negatif, kemudian global makroekonomi, ini semua sudah pricing in, sudah termasuk di dalam penurunan itu tadi, dan tidak ada berita atau data negatif susulan. Selanjutnya udah nggak ada, udah habis semuanya. Berarti pasar sudah betul-betul sangat undervalue, semua berita negatif itu sudah pricing in, berarti mereka tinggal nungguin ya nextnya seperti apa. Kalau yang negatif-negatif kan sudah pricing in semua, ya berarti dari konsolidasi. Nah, tapi masalahnya adalah pertanyaannya, apakah terjadi dua hal itu? Ya, atau minimal salah satu dari dua itu. Yang pertama adalah semua sudah pricing in dan tidak akan ada lagi data negatif yang muncul. Yang kedua adalah terjadi perubahan fundamental makro yang cukup signifikan. Nah, apakah ada salah satu dari dua itu? Itu yang jadi pertanyaan, Bu Siska. Pricing in dan data negatif tidak ada lagi secara susulan, tampaknya memang outflow ini masih membayangi pergerakan IHSG ya Pak Hari. Ini saya mau melihatkan lagi data berdasarkan DL Quantbot ini, tampaknya rating IHSG ini masih netral begitu ya, akibat banyaknya juga net sell asing yang masih terjadi begitu, terutama usai Goldman Sachs yang sempat menurunkan peringkat saham Indonesia nih dari overweight menjadi market weight. Kira-kira hari ini IHSG masih rawan melanjutkan koreksi nggak sih Pak Hari?
Nah, ya itu makanya itu yang tadi saya bilang ada hubungannya sama itu. Ya, kalau dia netral berarti kan masih belum extreme fear. Hmm. Bottom itu terjadi pada saat fear atau extreme fear. Itu baru terjadi bottom pada saat itu terjadi bottom pada saat itu fundamentalis itu atau value investor itu akan mulai ngeborong gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi konsolidasi. Nah, tapi kan ini kalau dari indikator ini nunjukkannya masih netral. Jadi kalau netral itu berarti masih ada peluang potensi untuk lanjut downtrend lagi. Nah, atau jika terjadi perubahan fundamental yang cukup signifikan, maka dia akan berhenti sampai di situ, kemudian dia akan recovery. Itu yang terjadi. Nah, tapi eh, saya beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu, dari kabar bursa juga sempat tanya ke saya Hmm. perihal short selling ya, tapi bukan yang live ini, tapi yang apa media online ya. Jadi di link kabar bursa Oh iya. itu ada beritanya kemarin udah saya terima juga. Dan pertanyaannya adalah apakah short selling ini bisa apa short sellingnya tidak dijalankan ya. Jadi itu apakah bisa memperbaiki ya, jadi memberikan sinyalemen positif bagi IHSG, sentimen positif. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena penyebab utamanya belum kelar gitu ya. Hmm. Jadi eh, tidak ada perubahan fundamental yang signifikan. Dan itu kita juga bisa lihat dari data. Kalau saya akan tampilkan data sebentar Iya. di dari data BPS Hmm. ya. Ini saya ambil dari data BPS. Saat ini di bulan Januari kemarin datanya itu deflasi lagi. Hmm. Dan kali ini deflasinya itu adalah year on year, jadi data tahunan itu mengalami deflasi sebesar 0,94%. Kemudian dari awal tahun sampai sekarang ini deflasi 1,3%. Kemudian bulan ke bulan itu juga deflasi 0,13%. Ini menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat yang sangat signifikan. Ya, dan sudah masuk era deflasi lagi. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan lanjut terus ke spiral deflasi. Dan kalau spiral deflasi, maka ya itu adalah dibiarin, dia jadinya akan masuk ke full blown recession. Kemungkinannya bisa terjadi seperti itu. Nah, karena itu ya dibutuhkan perubahan fundamental yang sangat signifikan dalam hal ini. Berarti Pak Hari, kemungkinan nih mengakhiri kuartal 1 2025, apakah masih ada peluang 50-50 begitu untuk IHSG kembali ke level 7 ribuan atau masih berat sepertinya ya, kalau misalnya melihat dampak deflasi ini? Iya, kalau tidak ada perbaikan sama sekali ya kemungkinannya akan lanjut, berisnya lanjut. Berisnya Ya. lanjut ya. Jadi faktor apa nih yang bisa membooster kinerja IHSG untuk bisa mencapai level tersebut, menutup tren bearish ini? Ada banyak. Hmm. Jadi nomor satu data makroekonominya mesti diperbaiki. Ya, ada gempuran outflow impor. Ya, karena Tiongkok sekarang makro ini sedang trade war. Jadi Amerika meningkatkan tarif terhadap produk asal impor dari China dan Meksiko dan Kanada. Semalam juga Dow Jones dan S&P 500, Nasdaq itu semuanya sell off, crash. Dan biasanya sih ketika mereka crash kayak begitu, maka paginya ini seluruh bursa Asia ini akan merah semuanya ya. Dan tadi juga sudah sempat disinggung sebentar. Nah, sentimen negatifnya akan terbawa kemari. Nah, kemudian ketika kita bicara sekarang fundamentalnya Indonesia, kenapa bisa terjadi efek negatif juga kemari? Karena China sekarang dari datanya itu juga menunjukkan bahwa mereka kehilangan pasar besar ketika Amerika menaikkan tarif impor 10% di atas
tarif impor yang sudah dinaikkan sebelumnya, maka mereka kehilangan produk besar di sana. Dan untuk itu mereka butuh alternatif pasar lain. Dan karena itu terjadilah dumping ke negara-negara lain, termasuk Indonesia salah satunya. Itu sebabnya manufaktur di Indonesia akan kesulitan sekali untuk menghadapi gempuran ini. Nah, karena itu ini mesti ditanggulangi. Kalau ini nggak ditanggulangi, maka ya satu persatu manufaktur ini akan terpaksa tutup dan terjadilah PHK. Dan kalau PHK terjadi, maka kita bisa lihat juga bahwa angka penganggurannya naik ya. Dan ketika angka penganggurannya naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun lagi. Dan ini terjadi spiral kayak begitu terus. Ketika daya beli masyarakat semakin turun lagi, maka data akan menunjukkan semakin deflasi. Ketika data semakin deflasi, maka manufaktur akan kesulitan untuk bersaing harga karena mereka terpaksa harus dipush ke price war, perang harga. Ketika mereka perang harga, maka terpaksa mereka harus jual produknya di bawah HPP-nya. Ya, ketika mereka jual di bawah HPP, makanya berarti kan tekor. Dan ini tidak bisa bertahan lama sehingga mereka terpaksa harus tutup dan lagi-lagi berulang. Mereka PHK. Ketika PHK terjadi, maka penganggurannya tambah naik lagi dan terjadilah dia spiral terus kayak begitu. Nah, karena itu lagi-lagi efisiensi di neraca perdagangan, terus kemudian efisiensi di anggaran belanja pemerintah, ini penting banget. Pemerintah harus menciptakan multiplier effect, apakah pembangunan infrastruktur atau apa, yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita akan kesulitan sekali menghadapi kondisi makro yang seperti ini. Berarti ini pasar tampaknya masih terus akan wait and see begitu ya, sambil menanti kebijakan pemerintah selanjutnya begitu terkait kondisi pasar seperti sekarang ini. Nampaknya begitu, ya, karena downtrendnya masih berlangsung. Kita lihat sekarang pindah ke teknikal ya, karena tadi saya sudah bahas mengenai kondisi makronya secara sepilas walaupun tidak terlalu detail. Nah, sekarang gini, kita bisa lihat bahwa downtrend ini masih sedang berlangsung. Dan nampaknya pagi ini IHSG malah melanjutkan lagi penurunannya. Berarti lower high-nya tercipta sekarang lagi ya. Jadi kalau ini adalah lower high, maka ini adalah lower high lagi, ini adalah lower high lagi. Ya, dia lanjut nih sekarang. Ya, apakah dia bisa bertahan di titik terendahnya ini, nggak nembus di bawah ini atau enggak? Kalau ternyata secara teknikal, jadi kalau kita bicara teknikal kita nggak bicara data fundamental lagi ya. Nah, ini pertanyaannya adalah dia ini turunannya sampai berapa nih sekarang? Kalau dia bisa turun lebih daripada yang sebelumnya, nah kayak begitu. Jadi titik terendah yang terakhir ini di break itu berapa tuh ya? Ntar ya, saya lihat dulu. Titik terendah kemarin 6.500 ya. Jadi kalau level 6.500 ini di break lagi, maka berarti downtrend ini masih berlangsung, confirm berlangsung. Ya, maka terjadilah dia lower low lagi, lower low, dan ini kalau dia masih lower low ya berarti masih lanjut bearish-nya. Gitu. Berarti otomatis membuka perdagangan di sesi pertama ini ya IHSG akan tetap terparkir di zona merah ini ya Pak Ari ya. Nampaknya begitu. Saya nggak tahu, saya belum lihat data. Oh, ini hari ini nampaknya sih kemungkinan sentimen negatif kembali mewarnai ya, karena kalau kita lihat dari bursa Asia yang lain semuanya pada merah semua ya. Iya. Nah Pak Ari, kalau misalnya terkait rencana RUU PS 3 bank raksasa ini gimana nih? Ini kan ada 3 agenda penting. Ini mungkin nggak sih bisa merubah potensi atau peluang dari makro tadi? Karena kan akan ada pembagian dividen begitu ya, yang biasanya dinanti-nanti oleh para investor, dan kisi-kisinya juga tampaknya ini dividennya akan jauh lebih besar begitu dibanding tahun sebelumnya. Kira-kira apakah akan ada peluang di sana?
Siska ingat ya, kalau misalnya ada emiten yang dia membagikan dividen, maka pada saat ex dividen yang terjadi, harga sahamnya gimana? Hmm. Harga sahamnya akan turun sebesar dividen yang dibagikan ya, Iya. betul kan? Iya. Ya, berarti kalau pertanyaannya, apakah pembagian dividen bisa membuatkan reversal? Secara sentimen mungkin bisa menahan supaya tidak terlalu terpuruk. Akan tetapi pada saat ex dividen yang terjadi, maka saham tersebut akan terkoreksi sebesar dividen yang dibagikan. Hmm. 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 Untuk Ya, jadi aksi pembagian korporasi dividen gimana? itu bukan aksi korporasi. Nah, gini, kalau kita bicara aksi korporasi, pembagian dividen sendiri kan juga termasuk aksi korporasi kan? Hmm. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang dilakukan oleh korporasi atau emiten, pembagian dividen kah, aksi korporasi kah, apakah ini semua adalah kebijakan makroekonomi? Kan enggak. Ini adalah upaya emiten demi emiten masing-masing ini semua untuk meningkatkan kinerjanya. Dan swasta ini sudah berusaha, saya yakin itu. Ya, karena saya juga banyak ketemu dengan mereka. Ya, swasta sudah berupaya untuk mengefisiensikan kinerja mereka. Mereka sudah berusaha dengan susah payah untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, tapi lagi-lagi semuanya ini terjadi karena perubahan kondisi makroekonomi di mana sekarang terjadi trade war dan ini sudah dipicu sejak dari awal tahun. Gelombang produk murah dari Tiongkok yang kelebihan kapasitas produksi itu sudah masuk ke kita ini sudah mulai dari tahun lalu. Hmm. Ya, nah, tapi pertanyaannya adalah apakah penurunan daya beli masyarakat ini sudah dihadapi oleh otoritas fiskal maupun moneter. Kita lihat sendiri bahwa suku bunga BI itu masih tetap di level tinggi kayak begini ya. Jadi ini akan menyulitkan, Siska. Iya. Pak Hari, ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa ini dari Barbara Cuan, tampaknya bertanya melalui YouTube. Selamat pagi Pak Hari, izin tanya Pak terkait ulasan Bapak, apa yang harus dilakukan investor untuk kondisi saat ini Pak? Oh, kalau investor kan saya udah bilang. Justru kalau investor, ini kan tadi pertanyaan Siska di awal bukan investor ya. Tadi Iya, tapi pertanyaannya adalah beberapa hari ke depan, jangan jangka pendek gitu kan. betul Ya, betul. nah kalau investor ini justru saatnya buat belanja. Hmm. Ya, Hmm. kenapa? Karena kita kan bicaranya time frame-nya bukan sampai akhir tahun ini gitu. Iya, Tapi kalau kita bicara investor, maka kita bicara time frame-nya adalah sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau 10 tahun ke depan, maka seperti yang saya bilang kan, tidak ada malam yang tidak pernah berakhir ya. Jadi kan habis gelap terbitlah terang kan selalu gitu kan. iya, Ya, nggak ada ceritanya yang namanya krisis atau resesi itu yang tidak berakhir kan suatu saat dia pasti akan berakhir. Fundamental makro juga tidak akan buruk seperti ini terus ya. Antara Amerika dengan Tiongkok mereka juga tidak akan mau terus-terusan naikin tarif kayak begini terus gitu. Contohnya adalah seperti yang tempo hari pernah dilakukan oleh Trump juga pada periode pertamanya dia itu tahun 2018 mulainya. Nah, terus kemudian di akhir 2018 kan itu berakhir itu. Ya, terus kemudian perwakilan dari Tiongkok Liu He itu dikirim oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk ketemu sama Trump di White House dan mereka tanda tangan kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang itu. Nah, itu terjadi di Desember 2018. 2019 recovery bagus banget. Nah, ini juga bisa terjadi skenario yang sama ya. Jadi, kalau kita bicaranya long term 10 tahun, maka ini adalah saat bagi kita untuk berburu emiten dengan
kinerja yang bagus, growth-nya bagus, ya. Nah, akan tetapi sekarang karena sentimen negatif, harganya lagi diskon obral besar di pasar, kayak gitu. Oke, nah kalau untuk trader sendiri gimana nih? Itu kan tadi investor ini peluang yang bagus begitu ya untuk jangka panjang. Kira-kira ada nggak sih saham-saham yang bisa menjadi penggerak IHSG gitu, yang bisa menarik investor trader? Eh, Bisanya adalah kalau jangka pendek banget, jadi belinya Hmm, hari ini langsung jualnya hari ini juga gitu ya. Nah, oke, tapi itu hanya bisa dilakukan ketika kita misalnya market sudah open, ya. Akan ada eh, satu dua emiten yang mungkin hari ini karena satu dan lain hal sentimennya jadi positif gitu ya. hmm, Kayak kemarin contohnya itu ada Bumi Resources ya. contohnya ya. Bumi Resources itu kan kemarin bagus banget. Nah, tapi tidak untuk di hold selama beberapa hari, tapi kita tradingnya adalah dengan menggunakan hourly. Jadi entry hari itu, terus kemudian menjelang market tutup atau sebelum market tutup sudah di take profit gitu. Oke, berarti lebih ke fast trade aja begitu ya Pak Hari untuk para trader hari ini? Iya, betul. Mm. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi saham? Tampaknya ini kan saham-saham atau emiten di sektor energi ini menjadi ini juga ya, yang layak dilirik begitu ya? Eh Harus nunggu marketnya jalan dulu, Siska. Hmm, Jadi hmm, beberapa kira-kira setengah jam baru dia muncul nih. Ya, kalau sekarang kan datanya belum keluar nih, belum nampak di saya, belum muncul. Yang ada adalah data kemarin, hmm. ya. Jadi tunggu marketnya udah jalan kira-kira setengah jam atau minimal setengah jam dah. 1 jam, setengah jam, 1 jam, maka baru ini bisa bisa muncul ya screener saya. Kalau nggak, kalau sekarang masih belum, ini datanya kemarin yang keluar nih. Kalau dilihat dari data Pak Hari kemarin, kira-kira apa yang jadi masuk dalam watchlist-nya Pak Hari nih pada perdagangan hari ini? Ada ada dua nih kan, ada Oke. Bumi sama HATM ini. Ya, kalau kalau kemarin ya, tapi kan ini udah nggak bisa dipakai karena kan data kemarin kita masih jalanin lagi sekarang gitu ya. Nah, Hmm. tapi tunggu marketnya udah jalan. Nih contohnya HATM nih. Hmm. Ya, ya kalau kita lihat ya hourly, ah, jadi muncul sinyal beli pada menjelang, oh sorry, opening ya. Jadi 13.55 itu berarti adalah sesudah sesi 2 ya. Jadi baru sudah istirahat siang ya. Jadi awal sesi 2 itu muncul sinyal beli itu buy lautan gitu ya di apa di platform saya, dan kemudian dia menjelang tutupan kayak begini kita sudah take profit tuh di situ. Hmm. Contohnya gitu. Baik, kalau Ya, misalnya itu yang kita kira-kira, bisa lakukan ya. Itu yang kita bisa lakukan kalau hmm, marketnya lagi in overall dia lagi bearish kayak begini. ya, nah dengan kondisi market bearish seperti ini, saham apa nih yang perlu diwaspadai kira-kira Pak Hari? Perbankan nggak mungkin? Kemarin sempat Eh BBRI sempat ini ya, sempat perlu menjadi radar diwaspadai seperti itu. Oh boleh, kalau untuk investasi oke banget ya. Hmm, Kalau untuk investasi big banks, baik BBRI, Bank Mandiri, Bank BCA, itu sangat oke banget kan. Tempo hari saya sudah, pada waktu pertemuan kita yang lalu kan saya juga sudah sampaikan tuh bahwa collect aja nggak apa-apa, simpen. Nah hmm, nanti kalau turun lagi gimana? Ya udah beli lagi nggak apa-apa, disimpan, karena kita time frame kita nggak bicara buat seminggu 2 minggu ke depan loh, kita bicaranya buat 10 tahun karena kita buat tabung. hmm, hmm, Kenapa kok nabungnya di saham? Ya, karena kalau Anda nabungnya di duit, maka tabungan Anda ini tiap tahun akan tergerus oleh inflasi terus. Karena itu jangan pernah nabung di duit. Kita nabungnya itu adalah di aset. Dan contohnya aset produktif itu adalah emiten, adalah saham. Karena itu kita butuh untuk mengetahui mana emiten yang kinerjanya positif. Contohnya adalah kalau kita misalnya bicara BCA nih misalnya, ya sederhananya itu. Maka saya izinnya liatin chart sebentar.
Iya. Anda bisa lihat dari data keuangannya dia bahwa BCA ini memiliki kinerja net income atau laba bersih yang bertumbuh itu di atas 10% tiap tahun atau bahkan nyampe 20% tiap tahun ya. Jadi laba bersihnya dari tahun 2018 itu 20 triliun, naik jadi 23 triliun, 25 triliun, 28 triliun, 27 triliun, 31 triliun, 40 triliun, 48 triliun, 55 triliun. Ini kan suatu perusahaan yang kinerjanya luar biasa nih. Nah, yang kayak begini ini Anda bisa lakukan, mau ditradingkan boleh jika momentumnya tepat, atau Anda juga bisa invest alias disimpan, ditabung ya. Dan kalau buat invest maka justru pada saat harganya lagi ada diskon gede-gedean kayak begini, itu adalah momennya. Anda nggak lihat charts ini lagi, loh ini tapi ini downtrend. Iya, tapi kita bukan trader, kita adalah investor. Dan kalau investor, maka kita lihatnya adalah kinerjanya dia dibandingkan dengan harganya. Gitu, Siska. Baik, berarti untuk saham perbankan ini worth to buy harusnya untuk jangka panjang sangat menarik sekali, dan untuk para trader catatannya adalah sebaiknya melakukan fast trade aja begitu ya, langsung profit taking karena tapi juga tentunya sambil menunggu wait and see kira-kira saham-saham mana yang patut atau layak dibeli begitu. Seperti itu tampaknya Sip. rekomendasinya Pak Hari. Ya, sip. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk insight-nya dan tentunya analisis dan juga rekomendasinya sangat-sangat memberikan insight yang menarik untuk sahabat kabar bursa untuk menentukannya bagaimana investasi di perdagangan hari ini. Terima kasih Pak Hari, sehat selalu. Sehat selalu. Terima Thank you. kasih.